Salam berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini sebelum kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin, menolong, menghibur, menguatkan kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menyangkal diri, berpuasa. Engkau dengar dan jawab sebagian hamba-hambamu, pelayanmu yang ambil bagian dalam doa puasa malam ini. Dan sebelum kami naikkan doa syafaat kami, sebelum kami memuji menyembah Engkau bersama-sama, kami mau dengar firman-Mu. Sucikan hati kami, ampuni dosa kelalaian kami, layakkan kami menghampiri tatamu yang kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam kemenangan, karena setiap hari bagi kita anak Tuhan adalah kemenangan. Hari ini saudara bisa menjalani hari sepanjang hari, itu satu kekuatan yang dari Tuhan, satu kemenangan yang patut kita syukuri. Dan malam ini kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah doa puasa, ini pun satu kemenangan. Saya akan berikan firman Tuhan malam ini, judulnya Tuhan Sumber Kekuatan. Saudara, seringkali kita merasa lelah, tidak mampu, tidak sanggup menghadapi hari-hari yang seringkali rasanya berat, melelahkan. Bahkan ada begitu banyak orang saat menghadapi masalah, persoalan, dia akan segera bilang, gak kuat aku. Nah, tapi malam ini firman Tuhan bilang apa? Tuhan sumber kekuatan. Saudara, dunia ini makin hari memang tidak makin baik. Akan makin banyak kesukaran, akan makin banyak kesulitan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan masalah yang terjadi hari ini saja, contoh, orang bekerja mulai dari rumah, banyak pengusaha gulung tikar, karena virus corona, ya, yang berdampak berkepanjangan. Ini pun tidak luput menimpa juga sebagian anak Tuhan. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan bahkan menjadi kecewa. Bahkan mungkin pelayan-pelayan Tuhan menjadi kecewa. Tapi sebagai anak Tuhan, jemaat pendial Pondok Maharta, saya mau ingatkan lewat firman Tuhan malam ini. Kita terus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha dahsyat, maha besar, menyertai, janji penyertaannya itu sampai akhir zaman. Dia menyertai itu artinya dia memberi kita kekuatan, kemampuan. Saat kita tak berdaya, dia sanggup memberikan kekuatan dan kemenangannya. Kalaupun mungkin kita sudah berbeban berat sekali, berulang-ulang. Matius 11 ayat 28, Yesus mengundang, mari kepadaku, engkau yang letih lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, nyata. Bukan hanya untuk didengar, disampaikan, menghibur, tapi itu janji Tuhan. Kalau kita mengimani itu, maka kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Musuh kita iblis. Iblis itu memang sangat ingin saudara jatuh. Saudara berkata, aku lelah, aku gak kuat, aku gak sanggup. Itu tujuan iblis, membuat anak-anak Tuhan gugur imannya, tidak lagi berharap pada Tuhan. Tapi malam hari ini, mari kita mau baca satu ayat di dalam 2 Korintus 10 ayat 3. Kita baca sampai ayat 5 ya. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan
benteng. Benteng-benteng ini bicara masalah, persoalan, kesukaran. Entah itu yang dibuat manusia, entah itu yang dibuat oleh iblis, oleh Lucifer sekalipun. Saudara dan saya diberi kekuatan untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Lalu ayat yang kelima, kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, iblis dia selalu menyerang pikiran. Saudara takut mulainya dari mana? Pikiran. Saudara cemas, khawatir, gelisah, kehilangan sukacita dari pikiran. Seringkali kalau filosof-filosof bilang, jangan biarkan pikiranmu merana. Pikiran yang tak terkendali. Jangan biarkan pikiranmu liar. Seringkali kita dengar itu kan. Apa itu liar? Mungkin tubuh kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Khawatir. Cucu belum lahir sudah mengkhawatirkan nanti cucu saya gimana. Belum tua sudah khawatir nanti masa tua saya gimana. Bukankah itu yang sering terjadi? Iblis, dia serang pikiran kita terlebih dulu. Di Taman Eden, pertama kali Hawa dan Adam, itu yang diserang apanya? Pikirannya. Firman Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Tentu banyak sekali buah yang ada di Taman Eden. Dan tentu semua enak. Taruh kata ada yang asem, ada yang kecut. Tinggal yang manis pun banyak. Sekarang aja kalau kita lihat buah, segala macam ada. Ada beberapa tanaman buah-buahan yang di Indonesia ada, di luar negeri nggak ada. Di luar negeri ada, di Indonesia nggak ada. Kalau buah-buahan di dunia ini disatukan, wah, harumnya pun berbeda-beda. Sedap-sedap, enak-enak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua boleh kamu makan. Cuman satu ini jangan. Tapi satu hari, saat Adam dan Hawa, khususnya yang tergoda pertama kan Hawa, saat dia melihat pohon yang dilarang itu, pikirannya liar. Kenapa ya gak boleh makan buah ini? Ada apa ya? Nah, saudara, saat pikirannya melayang, iblis masuk. Iblis bilang apa? Berbentuk ular. Bukankah firman Tuhan bilang pohon semua boleh kamu makan buahnya kecuali itu? Iblis pakai firman Tuhan untuk menggoncangkan pikiran Hawa. Lalu iblis bilang, kalau kamu makan buah, tentu saja Allah melarangmu makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, tambah penasaran Hawa. Oh ya? Kalau gitu, aku mau petik. Mulailah Hawa jatuh dalam dosa. Pikiran. Itulah sebabnya, saudara, jangan kita mau dikuasai oleh pikiran manusia. Yang seringkali pikiran itu dikuasai oleh iblis. Tapi mari kita taklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang di atas, hal-hal yang positif. Jangan biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang buruk, tentang kecelakaan, tentang penyakit, tentang musibah. Saudara, jangan mau kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran Allah itu jauh lebih besar. Di mana saudara menaruh pikiran Allah dalam pikiran saudara, maka saudara
akan diberi kekuatan ekstra. Karena saudara bisa merobohkan benteng-benteng, tembok-tembok, kuasa jahat, kuasa penguasa di udara. Itu saudara bisa hancurkan. Saat pikiran kita takluk pada pikiran Kristus. Di mana cara kita tahu pikiran Kristus? Saudara, kita bisa tahu pikiran Kristus itu di firman Tuhan, di Alkitab. Kalau kita mau dikuasai oleh pikiran Kristus, baca firman. Mana mungkin saudara tahu apa yang Tuhan mau kehendaki terjadi dalam hidup kita. Tuhan kan menghendaki saudara akan hidup berkemenangan kalau saudara gak baca firman. Bagaimana mungkin saudara tahu janji-janji Tuhan kalau saudara gak tahu firman? Tuhan memiliki ratusan janji. Dalam setahun itu gak habis itu janji kalau satu digenapi tiap hari. Jadi tiap hari selalu baru berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bukankah itu pikiran Tuhan? Tuhan mau supaya saudara dan saya senantiasa diberkati, pikiran tenang, dibawa ke padang rumput. Ayat yang ke-6, kebajikan mengikuti. Banyak janji Tuhan, jangan takut, aku menyertaimu, aku memegang engkau dengan tangan kananku. Itu kan pikiran Tuhan. Tuhan bilang kau melalui api tidak akan terbakar, melalui sungai tidak terhanyut, karena aku ada Tuhan yang menyertaimu. Itu pikiran Tuhan. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Itu pikiran Tuhan. Nah, kita tahu pikiran Tuhan kalau kita baca firman Tuhan. Sebab itu firman-Nya bilang di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita cari Tuhan, utamakan Tuhan, baca firman tiap hari. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok, hari besok ada kesusahannya sendiri. Itu pikiran apa? Pikiran Allah apa? Jangan kita khawatir hari besok. Kalau kita khawatir, serahkan sama Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan nanti malam dibawa tidur, besok susah lagi. Saudara, bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang pasir, tanpa menanam, tanpa bercocok tanam, tanpa membawa bekal. Tuhan bilang, aku menyertai, aku akan memberimu mana tiap pagi. Itu janji Tuhan. Tuhan genapi apa ingkari? Tuhan genapi. Bayangkan setiap pagi selama 40 tahun itu mana turun dari langit. Umat Tuhan tinggal memungut dan memakannya. Itu cukup sehari. Kalau mereka nyimpan untuk 2 hari, udah busuk, diuletin. Kecuali hari Sabat, mereka mengumpulkan 2. Karena hari Sabat libur. Ajaibnya Tuhan, dia pelihara umatnya. Saudara dan saudara Israel rohani. Kalau Tuhan bilang aku akan menyertai, mencukupi, maka dia yang akan mencukupi, menyertai, melindungi kehidupan saudara dan saya. Kalau 40 tahun tiap hari dipelihara Tuhan, bangsa Israel, umat Tuhan di padang gurun. Kita ini kan ibarat mengembara di dunia ini. Kita umat Tuhan, bangsa Israel. Selama kita mengembara di dunia ini, percayalah bahwa tiap hari ada kebaikan Tuhan. Tiap hari ada kasih karunia Tuhan. Jangan buang-buang waktu mengkhawatirkan hari esok. Umur saya nanti sampai berapa ya? Jangan mengkhawatirkan. Nanti saya besok sakit encok enggak ya? Belum datang penyakitnya sudah khawatir. Itu namanya kita buang-buang waktu. Tapi lebih baik, mari
kita habiskan waktu kita untuk menemukan pikiran-pikiran Allah, untuk menemukan janji-janji Tuhan, maka kita juga akan habiskan waktu kita untuk mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Malam hari ini, mari kita mau belajar mempercayai janji Tuhan. Tuhan berjanji menyertai, memberi kekuatan. Bagaimana kita dapat kekuatan? Dalam tinggal tenang. Kita berdoa. Saat kita berdoa, kita mendapat kekuatan. Saat kita percaya firman-Nya, percaya janjinya, pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Allah, janji-janji Tuhan, maka itulah yang akan kita alami. Bukan hanya kita dikuatkan, kita mendapat kemenangan, kita menghancurkan iblis, menghancurkan musuh. Ada damai dalam hati kita. Saudara, mari kita mau dikuasai oleh damainya Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang dalam Yohanes, jangan gelisah hatimu, damai sejahtera kuberikan padamu. Damai sejahtera itu pun dimulai dari mana? Pikiran. Kenapa kita damai? Karena kita tahu Tuhan yang memberi damai sejahtera itu. Jadi malam ini apakah saudara masih khawatir? Firman Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga, tapi serahkan keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Kenapa? Karena khawatir itu merusak diri. Orang khawatir itu pikirannya sedang ditawan oleh iblis. Ya, sehingga makin khawatir, makin dikuasai. Khawatir dalam bentuk apapun, dalam bidang apapun. Khawatir itu sebenarnya saudara sedang tertipu oleh pikiran sendiri. Kan Tuhan sudah bilang damai sejahtera diberi, sukacita diberi. Tak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan berjanji memberkati. Kau jadi kepala bukan ekor. Tiap ibadah, doa berkat, janji Tuhan bilang, aku memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Di ladang, di kota. Di dalam ulangan itu, janji Tuhan. Bahkan memberkati buah kandunganmu, memberkati simpananmu, simpanan perbekalan, bakulmu, itu kan artinya memberkati. Jangan takut, kehabisan beras, ini besok kelaparan. Itu pikiran kita sedang dikuasai oleh kuasa jahat. Tapi kalau pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus, maka kita tidak lagi khawatir. Ingat, khawatir itu menutup pintu mujizat. Sementara kita anak Tuhan selalu percaya mujizat. Saat kita khawatir, pintu mujizat itu tertutup. Pintu berkat tertutup. Bahkan orang yang khawatir, dikuasai khawatir itu cepat tua, wajahnya cepat keriput, ya kan? Sakit-sakitan, karena terus khawatir, membungkuk hidupnya, penuh dengan kekhawatiran. Sebab itu kalau kita khawatir, mari kita berdiam diri. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, ucapkan hal-hal dahsyat, janji Tuhan. Saat kita mengucapkan, pikiran kita akan dikuasai oleh ucapan positif kita itu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Malam ini kita mau berdoa. Ucapkan hal-hal dahsyat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Loh, seharusnya dengan mengatakan itu, pikiran kita dikuasai. Oh iya, aku punya Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, Allah yang sanggup mencukupi. Sad itu dari kata aslinya itu adalah buah dada. Dai itu terpenuhi. Atau diterjemahkan seorang bayi yang disusui ibu sampai puas. Dia Allah yang sanggup memuaskan hidup kita. Selain itu, El Shaddai juga punya arti penjaga Israel. Setiap pintu rumah bangsa Israel itu ada tulisan di depannya. Ada gambar darah di depan. Penjaga. Tuhan menjaga, melindungi kita. Saudara,
saat kita berdoa, kuasa Tuhan turun. Tuhan beri damai, sukacita, ketenangan. Apa yang membuat saudara khawatir? Kalau saudara khawatir tentang kesehatan, pernah saya katakan, justru katakan sebaliknya. Tuhan kan mau supaya engkau baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik saja. Itu mau Tuhan kita sehat. Jadi katakan, aku sehat. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Saat kita mungkin kekurangan, khawatir tentang uang, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhan keperluanku. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ucapkan hal-hal besar dan aminkan. Ucapkan janji-janji Tuhan dan aminkan. Jangan jadi orang pesimis. Kayaknya berat gitu bilang amin untuk janji Tuhan. Tapi mungkin belajar amin. Saat saudara bertemu dengan teman, apa kabar Bu? Baik, puji Tuhan. Sehat. Itu kan perkataan iman. Wah, Ibu makin segar ya, Bapak makin diberkati ya, amin. Itu kan doa. Ucapan itu doa. Ya. Aminkan. Supaya berkat itu tidak tertutup. Allah kita El Shaddai, Maha Kuasa. Malam ini saudaraku, mari. Kalau kita tahu Tuhan sumber kekuatan, mari kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu. Memang kita masih di dunia, tapi perjuangan kita ini bukan secara duniawi. Karena senjata kita bukan senjata duniawi, tetapi apa? Kuasa Allah. Kita punya kekuatan Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kuasa setan, kuasa iblis apapun akan dipatahkan sehingga kita beroleh kekuatan dan kemenangan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau sumber kekuatan. Tolong kami supaya kami dapat memiliki pikiran Kristus. Biar kami boleh dikuasai oleh pikiran Kristus. Sehingga setiap hari yang kami pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Janji-janji Tuhan, hal-hal yang positif, hari depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Terima kasih banyak Bapa. Ketika kami boleh memikirkan Tuhan, pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Tuhan sanggup memberikan kami kuasa untuk mematahkan belenggu-belenggu, benteng-benteng, tembok-tembok kuasa jahat yang menghalangi berkat kami. Tuhan tolong supaya kami tidak lagi khawatir akan hari esok kami, tapi kami mau belajar menyerahkan segalanya kepada Tuhan, karena Engkau yang sanggup menyelesaikan segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.